Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga diringankan langkah kaki kita untuk menghadiri pengajian ini. Insya Allah keberadaan kita di sini akan menambah ilmu dan amal ibadah kita, serta mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Salawat serta salam insya Allah selalu tercurah kepada Rasul mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita awali ta'lim kita dengan basmalah. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat. Ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya membacakan susunan acara pengajian kita hari ini. Yang pertama sholawat yang insya Allah akan segera dibacakan. Kedua marawis. Ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Evi Nukman dan sari tilawahnya Ibu Anggi, dan tausiah dan tanya jawab dengan Ustadz Dr. Irianto Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shallu alaihi. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Rabbana ya Zakira kulli hibahul imam Al-Adi ni'malahu min adlina lam yadahu umi kata anim biha man milhu hati tasliha barikuma ya Rabbana wafashuma daumana ya Rabbana ya Zakira ya wahul imam hadaga abi ni'mal abu min adlina kam yatabu. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzzawna ma kanu ya'malun. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya penampilan dari tim Merawis, kami persilakan.
وأقبلت الخروئين إلى أمه آمنة الكرام آمنة الكريمة تبشره بأنها من جميع المقام وتدعو عن القوابل البشرية بالسعادة الأبدية وغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها المخاض واشتد بها الألام فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Berdirinya sekaliannya karena hormatkan nabinya, mengharapkan syafaatnya, ya Allah hari nantinya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata' wa yaqulul ladina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihim alladhi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Ia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Ia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Ia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Demikianlah kami telah mengutuskan engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlaku beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji Allah, kita berada pada bulan Zulqa'dah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan yang diberikan kepada hamba-hambanya yang saleh
mudah-mudahan diberikan juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat kita doakan untuk Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya harusnya sudah di Saudi nih hari ini. Alhamdulillah masih dapat waktu ya. Kebetulan saya menemani Pak Kiai Ma'ruf Amin, mantan Wapres untuk haji. Kebetulan beliau ditunda keberangkatannya, akhirnya saya juga ditunda. Alhamdulillah masih bisa ya. Alhamdulillah. Insyaallah saya berangkat hari Kamis malam. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah selamatkan, dan Allah berikan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, pengajian kita sore hari ini judulnya mencari ketenangan dan kedamaian. Pertanyaan saya, tenang dan damai itu dicari atau diberi? Cari. Hah? Kedamaian itu dicari apa diberi? Oh. Nah, ayo terjebak dengan judul sendiri tak? Masya Allah, ibu-ibu Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dua sesungguhnya. Saya ingin mengupas judul dulu nih. Ketenangan itu given, pemberian. Ya, ketenangan itu adalah pemberian. Hanya saja untuk mendapatkan ketenangan itu perlu dicari. Ada orang yang mencari tapi tidak dapat. Betul ya? Ada orang mencari ketenangan tapi tidak dapat. Oleh karena itu, mencari itu usaha kita, tapi ketenangan itu given, pemberian Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan huwallazi anzal sakinah dalam surah Al-Fath ayat 2. Dalam surat apa? Al-Fath ayat 2. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Terus ayat selanjutnya والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. Dialah Allah yang memberikan. Berarti given lah, pemberian kan? Tetapi perlu dicari. Ada orang yang mencari ketenangan tapi tidak tenang. Betul ya? Ada orang yang mencari ketenangan yang didapatkan kesusahan. Kenapa? Salah tempat mencarinya. Nah, kalau mencari tempat ketenangan itu benar, insya Allah didapatkan, karena itu given, pemberian Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi ketenangan itu given, pemberian Tuhan. Tapi untuk mendapatkannya perlu dicari dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh seorang muridnya. Dia bilang, muridnya begini, ya Imam, mata yajidu al-mu'min ta'mar rahah. Wahai Imam, kapankah seorang mukmin itu merasakan ketenangan? Jadi pertanyaannya apa? Kapankah seorang mukmin itu merasakan ketenangan? Mata yajidul abdu ta'mar rahah. Kapanlah seorang mukmin itu mendapatkan ketenangan? Apa kata Imam Ahmad? Hatta yadha'a kaffaihi 'alal jannah. Nah ini, kapan seseorang itu mendapatkan ketenangan? Kalau dia sudah yakin kakinya masuk surga, itu baru tenang. Tapi kalau belum yakin masuk surga, tidak boleh tenang kita. Ya kan? Kapan kita yakin masuk surga? Ibu-ibu semua sudah yakin masuk surga? Kok enggak yakin? Ini kan wajah-wajah surga semua ini. Ya kan? Kalau ditanya yakin enggak masuk surga? Yakin. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan, kan gitu kan? Kalau enggak yakin masuk surga, ngapain kita datang ke majelis taklim? Ngapain kita pengajian? Ngapain kita sholat? Ngapain kita ngaji? Kalau kita tidak yakin masuk surga. Jadi tatkala Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, wahai Imam, mata yajidul mu'min ta'mar rahah, kapanlah orang mukmin itu mendapatkan ketenangan? Dia bilang orang mukmin tenang itu kalau sudah yakin kakinya masuk surga, baru tenang.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu surga itu kan tadi dibaca ayat, Masya Allah, surga yang kita dapatkan, yang akan kita tenang di dalamnya itu kan syaratnya dua. Apa syaratnya? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Bahwa nggak mungkin kita bahagia, tidak mungkin kita tenang, tidak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian kecuali dua ini tidak ada dalam diri kita. Yang pertama amanu, percaya. Yang kedua amilus shalihat, dan diikuti dengan amal soleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin tenang dua cara ini. Yang pertama iman, yang kedua beramal soleh. Nggak mungkin tenang. Iman itu apa? Percaya. Yakin atau percaya? Yakin. Yakin dulu baru percaya atau percaya dulu baru yakin? Ini kan tasawuf tuh. Bu Win WA saya, Ustaz, jangan terlalu susah-susah ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yakin dulu baru percaya atau percaya dulu baru yakin? Ayo. Yakin dulu baru percaya atau percaya dulu baru yakin? Percaya dulu baru yakin. Bagaimana mungkin yakin kalau tidak percaya? Jadi iman itu percaya, nanti melahirkan keyakinan. Ya kan? Makanya di dalam Al-Quran, tatkala Nabi SAW menjelaskan kepada Jibril dalam hadis, tatkala Nabi menjelaskan kepada Jibril tentang iman, yang pertama pada bilang percaya kepada Tuhan, antu'mina billah, percaya kepada Allah. Makanya rukun iman itu 6 kan? Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab, yang keempat percaya kepada Rasul, yang kelima percaya kepada hari akhirat, yang keenam percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Kalau orang sudah beriman, insya Allah tenang, ya kan? Suatu ketika Nabi Musa, kenal Nabi Musa? Maksudnya baca sejarah. Nabi Musa itu kan satu-satunya nabi yang mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga Nabi Musa itu disebut sebagai Kalimullah. Apa namanya? Kalimullah. Kalimullah itu adalah orang nabi yang bisa langsung komunikasi dengan Tuhan. Kalau Nabi Isa itu apa gelarnya? Kalau Nabi Musa Kalimullah. Kalimullah itu adalah nabi yang bisa langsung bicara dengan Tuhan. Kalau Nabi Isa itu gelarnya disebut dengan Ruhullah, ruhnya Allah. Kenapa Nabi Musa dikatakan ruhnya Allah? Karena Nabi Musa di dalam rahim ibunya, proses kejadiannya tanpa melalui ayah. Dia langsung tiupan dari Allah berupa ruh, sehingga Nabi Isa itu disebut sebagai Ruhullah. Nabi Muhammad namanya Habibullah. Beda tak? Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Muhammad Habibullah. Ya kan? Nabi Musa itu Kalimullah namanya. Kenapa dikatakan kalim? Kalim itu kalam. Kalam itu kan pembicaraan. Nah, Nabi Musa itu Kalimullah. Nah, satu ketika Nabi Musa bilang sama Allah, "Ya Rabb, kenapa engkau mensifati dirimu dengan la ta'khuzuhu sinatun wala naum?" Tidak mengantuk dan tidak tidur. Itu dalam surat apa sih? Ayat kursi. Nah, biasanya orang memang menjelang pilkada tuh rajin baca ayat kursi kan? Ya, walaupun setelah dapat kursinya dia lupa ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. La ta'khuzuhu sinah. Sinah itu ngantuk. Wala naum, tidur. Jadi Nabi Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Apa bedanya ngantuk dan tidur?
Kalau ngantuk, pengantar tidur. Kalau sudah lelap namanya tidur. Kalau ibu ngantuk, dengar nggak orang bicara? Dengar, cuma yang ini. Tapi kalau sudah tidur, katanya di sosial media itu, yang mampu membangunkan ibu itu bukanlah petir, bukanlah suara yang besar, tapi bunyi handphone suaminya. Tek, itu bangun ibu itu. Ya, canda-canda tadi. Ya. Nah, apa kata Nabi Musa kepada Tuhan? Ya, Bu, Bapak sekalian. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kenapa engkau la ta'khuzuhu sinatun wala naum? Apa tadi la ta'khuzuhu sinatun? Sinah itu ngantuk. Naum itu tidur. Kenapa Allah engkau mengatakan tidak ngantuk dan tidak tidur? Allah bilang kepada Musa, ini kita bicara iman dulu supaya tenang ya. Allah bilang kepada Nabi Musa, kata Allah pada Musa, hai Musa, coba kau ambil kaca. Apa disuruh? Ambil kaca. Pegang itu kaca. Kaca diambil oleh Nabi Musa, dipegang. Lama-lama Nabi Musa ngantuk. Saking ngantuknya, kaca di tangannya itu jatuh dan pecah. Bisa dibayangkan kan? Nabi Musa ambil kaca, terus ngantuk. Kaca di tangan jatuh dan pecah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Hai Musa, mari bersama saya untuk menghayati ini. Hai Musa, yang kau pegang itu kaca. Di saat ngantuk kau jatuh kacanya itu dan pecah. Kata Allah, yang sepegang bukan kaca, yang sepegang adalah langit dan bumi, nasib makhluk semuanya. Air hujan turun dari langit, semua yang ada di muka bumi, ini yang sepegang. Bagaimana kalau saya ngantuk? Terbayang gak? Terbayang ya? Engkau wahai Musa pegang kaca, kau ngantuk, pecah kaca itu. Yang sepegang bukan kaca, hai Musa. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik langit bumi ini punya aku, kata Allah. Jangankan hidup mati, rezeki, selembar daun yang jatuh dari dahannya pun saya tahu. Bagaimana kalau saya ngantuk? Makanya Tuhan yang kita sembah itu la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tuhan itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Ibu-ibu pernah enggak berdoa saking kusuknya, saking capeknya kemudian ketiduran? Pernah ya? Coba kalau anak sakit ya Bu ya, anak sakit ya di ruang ICU itu kan pasti doanya sambil ya sholat tahajud, kemudian berdoa kepada Allah. Saking capeknya dalam sejadah pun ketiduran. Ibu berdoa dalam keadaan sampai tidur. Tuhan yang ibu minta untuk berdoa, jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Di saat ibu berdoa dan ibu ketiduran, Tuhan itu menyelesaikan doa ibu tanpa ngantuk sedikit pun dan tidak tidur sedikit pun. Kalau itu yang kita yakini, tenang gak hidup ini? Itu poinnya. Jelas kan? Tenang kan? Nah, maka kalau saya ngatakan begini Bu, ini mohon maaf, ini di kampus saya bilang begini. Rukun iman itu sebenarnya 3 saja. Rukun iman berapa? Ibu-ibu terprovokasi ya. Rukun iman itu berapa? 6. Saya bilang rukun iman itu cuma 3. Ustaz sesat ini, bahaya nih Ustaz Faisal. Ya, saya bilang pada mahasiswa, rukun iman cuma 3. Apa itu? Pertama, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Allah bisa dilihat nggak sih? Bisa dilihat nggak? Nggak bisa dilihat. Berarti kalau Allah pingin ngomong dengan kita bisa langsung nggak? Bisa langsung nggak? Enggak. Dia butuh utusan namanya Rasul. Nah, kalau ibu percaya kepada Allah berarti ibu percaya kepada siapa? Rasul. Oke ya? Oke? Nah, baik. Coba ini sore-sore sudah tidur siang tak? Sudah? Belum? Oke. Baik.
kalau ibu percaya kepada Rasul, Rasul itu berbicara atas kemauannya atau ada perintah dari Tuhan? Perintah dari Tuhan. Perintah dari Tuhan itu di mana? Adanya di kitab suci. Berarti percaya kepada kitab. Jelas ini? Jelas ini? Baik. Jadi percaya kepada Allah itu meniscayakan percaya kepada Rasul dan percaya kepada kitab. Jelas ya Bu ya? Berarti 3 rukun iman ini dibalut dengan 1, percaya kepada siapa? Allah. Nah, kemudian ada yang terkait di luar itu. Apa itu? Malaikat. Abu? Malaikat. Ini coba diperhatikan. Saya ingin mensimpelkan ini. Malaikat. Malaikat itu apa tujuannya? Mencatat amal baik, amal buruk, menanya di alam kubur, penjaga surga neraka. Malaikat itu jumlahnya berapa Bu? Sabarah eta jumlahnya malaikat eta. Kata orang Sunda, saya kemarin diundang ke Garut. Saya tanya, ya, ibu-ibu kumaha damang. Terus sabarah eta jumlahnya malaikat Bu? Banyak. Kalau banyak bahasa Sundanya? Iya, banyak lah gitu ya. Untung ada penterjemah di samping saya, apa maksudnya? Itu banyak. Saking banyaknya malaikat kita nggak tahu kecuali yang disampaikan kepada kita. Jumlah malaikatnya berapa yang disampaikan kita? 10 kan? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atib, Malik dan Ridwan. Cuma 10 tuh. Tujuannya apa? Bahwa Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa apapun yang Anda lakukan ada utusan-utusan saya selain Rasul. Kalau Rasul itu jenisnya sama dengan kita kan? Betul nggak Bu? Rasul itu sama dengan kita, manusia seperti kita. Tapi malaikat tidak sama dengan kita. Supaya apa? Supaya Anda tidak hanya percaya dengan utusan yang dilihat, tapi Anda juga harus percaya dengan utusan yang tidak dilihat. Nah, utusan yang dilihat itu siapa? Utusan yang dilihat itu adalah Rasul namanya, karena Rasul itu jenisnya manusia. Tapi ada utusan yang tidak dilihat, namanya siapa? Malaikat. Itu utusan yang tidak dilihat. Sudah berapa? Sudah 2 kan? Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, dibalut dengan kata percaya kepada Allah. Oke? Kemudian percaya kepada malaikat. Sudah 4 kan? Yang tinggal apa lagi? Yang tinggal apa lagi? Percaya kepada hari akhirat dan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Allah itu adil nggak sih? Adil ya. Tapi kalau nanti di kehidupan yang panjang di sana, sama aja orang yang taat dengan orang tidak taat, adil nggak? Nggak adil. Makanya di dalam hukum agama kita ada kita sebut dengan hari akhirat. Apa tujuan hari akhirat itu? Supaya Allah itu adil dalam konsepnya, bahwa orang berbuat baik dapat kebaikan, orang yang berbuat jahat dapat kejahatan. Di dunia ini tidak bisa jadikan ukuran. Betul ya? Ada orang kaya raya tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah majelis taklim, tapi kaya raya minta ampun. Ada nggak Bu? Ada. Ada orang yang sudah tunggang balik. Tunggang balik itu sulit. Kepala di bawah, kaki di atas. Nah, itu tunggang balik namanya itu. Sambil sujud. Tapi hidupnya tidak sehebat orang-orang yang tidak sholat. Oleh karena itu, percaya kepada hari akhirat ini meniscayakan kita bahwa jangan pernah mengukur cinta dan bencinya Tuhan dengan dunia yang diberikan kepada hamba. Ini bisa jadi status WA ini. Jangan pernah menjadikan dunia sebagai ukuran cinta dan bencinya Tuhan kepada hamba. Cakap itu. Ya. Nanti malam bisik sama suami, Pak. Jangan pernah menjadikan dunia sebagai ukuran buat orang cinta atau benci Tuhan kepada hambanya. Karena dunia diberikan kepada yang dia suka, dan dia berikan juga kepada yang tidak dia suka. Betul? Qulillahi malikal mulk. Tapi akhirat tidak mungkin diberikan kecuali pada orang yang dicintainya. Jelas kan?
Dunia diberikan kepada siapa saja, betul Bu? Tapi akhirat tidak mungkin diberikan kecuali orang yang dicintainya. Ini kalau kita pahami, makanya tadi kan iman, apa Bu? Iman. Tadi dikatakan alladzi tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu zikir, hatinya tenang. Masya Allah, ya kan? Jadi dunia ini tidak, makanya di begitu Bapak Ibu buka Quran, ya, ayat pertamanya apa? Ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Rahman dan Rahim. Apa bedanya antara Rahman dan Rahim itu? Kalau Rahmannya Allah kepada semua makhluk, tapi Rahimnya Allah kepada orang yang dicintainya. Bedanya di situ. Rahmannya Allah kepada semua makhluk, sementara Rahimnya Allah kepada siapa? Nah, Bapak Ibu coba baca surat Ar-Rahman. Itu dimulai dengan Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ini namanya masjid ini Baitur Rahim atau Baitur Rahman? Apa bedanya antara Rahim dan Rahman? Kalau Rahman itu kepada semua makhluk, sementara Rahim itu kepada yang dicintainya. Makanya surat yang sering kita baca, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu dimulai dengan Ar-Rahman, bukan dengan Ar-Rahim. Bayangkan Bu, saya mentadabburi ayat ini. Andaikan ayat ini Allah mulai dengan Ar-Rahim, maka nikmat-nikmat yang diceritakan oleh Allah setelah ayat itu hanya khusus diberikan kepada orang yang beriman. Wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Matahari dan bulan, tanah dan bintang. Coba deh, matahari dan bulan itu buat orang yang beriman saja atau kepada semua manusia? Oh, andaikan ayat itu Allah mulai dengan Ar-Rahim, maka orang yang tidak sujud kepada Allah tidak akan mendapatkan cahaya matahari. Untunglah Allah mulai ayat itu dengan apa? Ar-Rahman, maka orang yang tak percaya pun bisa menikmati alam ini. Coba lihat, yang paling banyak bergelantungan di pantai Kuta Bali itu siapa? Yang menikmati sunset itu siapa? Ya para bule-bule. Kemarin teman saya lakukan penelitian di Bali. Ya, salah satu hasil penelitiannya itu adalah tatkala hegemoni sebuah budaya ya masuk dalam sebuah komunitas masyarakat, hasilnya adalah terjadi degradasi. Coba lihat, budaya orang Indonesia itu budaya malu. Ya, budaya apa Bu? Budaya malu, budaya segan, budaya tak enak hati. Tapi begitu orang bule mendominasi di Bali dengan gaya pakaiannya demikian luar biasa, dia bebas berkeliaran di pantai itu. Akhirnya apa? Ada ayah dan ibu, ada cucu berangkat ke Bali, sama-sama melihat wanita bule, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa risih sedikit pun. Kenapa? Oh ya, nah ini tempatnya di Bali, nah. Betul nggak? Coba kalau di Fedora begitu, bisa dilemparin sama ibu-ibu ya. Untung dia di Bali, ya kan? Untung di mana? Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya ingin mengajak kita berkontemplasi, memikirkan bahwa orang yang percaya kepada Allah itu hidupnya tenang. Hidupnya apa? Tenang. Makanya kunci pertama ya dalam keimanan kita adalah kita harus meyakini Allah Tuhan kita. Itulah yang kita sebut dengan rukun iman. Rukun apa? Iman. Rukun iman itu berapa Bu? Nah, kalau saya bulatkan berapa? Percaya kepada Allah, meniscayakan kita percaya kepada Rasul, dan meniscayakan kita percaya kepada kita. Karena tidak mungkin Rasul tanpa kita. Kemudian percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, supaya apa? Kita hanya tidak percaya kepada utusannya yang hanya bisa dilihat, tapi kita juga harus percaya kepada utusannya yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat siapa? Malaikat. Ibu sudah pernah lihat malaikat belum? Mau ketemu malaikat? Pasti dong. Paling tidak malaikat Israel. Ya, bila Israel
datang memanggil sekujur tubuh. Kedinginan ya. Saya itu dulu waktu masih kecil, itu lagu Bila Israel itu setiap malam dilakukan oleh ibu saya. Ya, kita masih kecil-kecil itu dulu itu. Ya kan? Paling tidak ketemu dengan malaikat Israel. Nah, mudah-mudahan di akhirat nanti ketemunya dengan malaikat Ridwan. Malaikat apa? Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, jadi syarat utama, pertama dan utama sekali untuk menjadi kita sakinah, mendapatkan kedamaian iman. Apa Bu? Iman. Satu itu. Yang kedua, syarat untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian itu adalah amalul soleh, beramal soleh. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mari bersama saya untuk kita jelaskan apa itu amal soleh. Ya, amal soleh. Ibu-ibu sudah melakukan amal soleh nih belum? Ini amal soleh nggak kira-kira? Pengajian begini amal soleh nggak Bu? Yakin? Ustadz Faizal ngajinya kok gini ya? Bu, Pak, amal soleh itu dikatakan amal soleh, ini ilmu ya, kalau 4 ciri-cirinya. Nah, ini ya, kapan amal soleh itu dikatakan amal soleh? Kalau 4 ada berada dalam 4 porsi. Yang pertama, satu amal soleh dikatakan amal soleh kalau ada payung hukum agamanya. Ada apa Bu? Payung hukum agamanya, Al-Quran dan Sun. Ada payung hukum agamanya. Nah, pertanyaan saya, halal bihalal itu amal soleh atau tidak? Amal soleh. Kenapa amal soleh? Karena ada payung hukumnya, silaturahim. Silaturahim itu ada hukum agamanya toh. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka jadilah hubungan silatur. Jadi walaupun halal bihalal tidak ada konteksnya dalam agama, tapi itu dianggap amal soleh karena ada payung hukum besarnya. Apa dia? Silaturahim, mengamalkan sunnah Nabi. Ya kan? Makanya Bapak Ibu sekalian, saya selalu berdebat. Wah, ini tidak ada di zaman Nabi, tidak boleh kita lakukan. Ini ada di zaman Nabi, wajib kita lakukan. Tidak sekecil itu ukurannya. Ya kan? Tidak sekecil itu ukurannya. Pertanyaan, apakah semua yang dilakukan Nabi itu wajib kita lakukan? Dan apakah kalau tidak kita lakukan tidak sah? Saya ingin sampaikan begini. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu pergi haji. Itu hajinya haji tamattu. Haji apa? Tamattu. Orang Indonesia rata-rata haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Datang di tanah haram Mekah, begitu sampai Mekah umroh dulu. Setelah umroh, selesai sa'i, tahallul, buka baju ihram. Boleh mandi, boleh pakai baju, boleh berhubungan suami istri. Nah, kapan pakai ihram lagi? Nanti tanggal 9 Zulhijjah. Berarti apa? Hajinya bersenang-senang, namanya haji tamattu. Haji apa namanya? Tamattu. Haji tamattu itu mewajibkan yang disebut dengan dam, bayar denda. Dendanya bukan denda pelanggaran, tapi denda ibadah namanya. Nah, Nabi Muhammad melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu Nabi Muhammad itu hewan yang disembelih di tanah Makkah itu dibawa dari Madinah. Dibawa dari mana? Madinah. Pertanyaan saya bilang sama teman-teman ini, kalau antum ingin mencontoh Nabi, maka bawalah kambing yang kamu sembelih di tanah suci itu dari Fedora, dari Indonesia. Karena Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menjembelih hewannya itu dibawa dari mana? Dari kampungnya, Madinah. Kalau harus ikut Nabi, maka orang Indonesia untuk menyembelih hewan damnya wajib dibawa dari tanah kelahirannya atau tanah tempat tinggalnya. Kalau itu dipegang sampai dunia kiamat, tidak bisa haji kita. Kenapa? Sampai sekarang ini belum ada Kementerian Agama menyewa Garuda untuk mengangkut kambing-kambing jamaah hajinya Indonesia. Ya kan? Betul nggak Bu? Jadi beragama itu tidak apa tadi yang pertama Bu? Ada payung agamanya. Ada payung. Insya Allah itu amal soleh. Bu, arisan itu amal soleh nggak Bu?
Ada amal soleh. Kalau silaturahim, ya toh, saling membantu, saling mengingatkan, jangan ghibah, ya, itu jadi amal soleh, ya kan? Jadi amal soleh. Ibu rekreasi ke puncak jadi amal soleh nggak bu? Amal soleh, tadabbur alam. Jadi amal soleh itu adalah amal yang kalau ada payung hukumnya dan tidak melanggar syariat, itu jadi amal soleh. Baik, jelas bu. Yang pertama apa? Amal soleh itu ada payung hukum. Yang kedua, sebuah amal dikatakan soleh kalau bijak dalam pelaksanaannya. Nah, ini penting, bijak dalam pelaksanaannya. Bu, ini kopiah saya kira-kira harganya berapa bu? Tebak aja, kira-kira paling 100.000, ya tak? Ya tak? Katakanlah ada orang kaya beli kopiah 150.000, beli sepatu 3 juta. Kopiah berapa? 150. Kemudian sepatu mahal mana bu? Sepatu atau kopiah? Sepatu. Wah, karena sepatu lebih mahal daripada kopiah, maka sepatu saya simpan di kepala, kopiah saya simpan di kaki. Ini orang bijak nggak? Nah, amal soleh itu juga tergantung kepada kebijakan. Makanya ada amal soleh yang harus mengikut kepada tradisi. Amal soleh mengikut kepada tradisi. Orang Bugis Makassar, kalau dia lewat di depan orang dia bilang tabe. Ya, kalau orang Sunda bilang apa? Punten. Kalau orang Jawa bilang apa? Nuwun sewu. Saya waktu dinas di Makassar itu bilang tabe. Tabe di kampung saya di Sumatera Barat itu kolam di belakang rumah yang adanya isi itu tabe namanya. Ada kolam di belakang rumah bu, ada isi lele apa, itu tabe namanya. Saya sebagai orang Minang berada di sana tetap bilang tabe. Walaupun di pikiran saya tabe itu apa? Itu kebaikan itu harus ada payung hukum, hikmahnya, kebijaksanaan. Jelas bu? 2. Yang ketiga, ini masya Allah. Yang ketiga, nah, yang ketiga. Yang pertama tadi ada payung hukum agamanya. Yang kedua dilakukan secara bijak. Nggak bisa sepatu yang 3 juta ditaruh di mana? Di kepala. Kemudian kopiah yang 100.000 ditaruh di kaki dengan alasan sepatu lebih mahal daripada. Nggak bisa. Tempatkan pada tempatnya, itu namanya kebaikan. Kira-kira ibu kalau pakai sepatu harga 500 juta taruh di kepala, orang ketawa atau orang bahagia? Sejak kapan ibu Aji ini gila ini? Jangan ada katakan saya gila, ini 500 juta nih bro. Iya bu, 500 juta, tapi tempatnya bukan di situ bu. Tempatnya di mana? Di kaki. Itu bijak. Sudah berapa bu? 2. Yang ketiga, ini bahasa kampus sih, tapi saya mencoba mencarikan agak sederhana. Sesuai dengan porsi pelakunya. Oke. Sesuai dengan porsi pelakunya. Baik, bu, orang miskin bisa beramal soleh menyumbang 3 miliar atau tidak? Oke, nggak bisa ya. Orang kaya bisa. Apakah orang miskin hanya dengan zikir itu tidak dianggap amal soleh? Dianggap amal soleh. Kenapa? Amal soleh itu sesuai dengan porsi pelakunya. Orang kaya bisa berbuat amal soleh dengan porsinya dia, ya kan? Ulama bisa berbuat soleh dengan porsinya dia. Amal soleh seorang gubernur tentu berbeda dengan amal soleh seorang lurah. Betul ya? Kenapa berbeda? Karena porsinya berbeda. Jelas bu ya? Bukan berarti lurah tidak bisa melakukan amal soleh. Tidak mungkin juga lurah dikatakan beramal soleh kalau ada contoh amal solehnya gubernur. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Halo? Paham maksud saya?
Nah, oleh karena itu nggak boleh kita iri dengan amalan seseorang, karena kita punya porsi masing-masing. Inilah yang terjadi di Barat di saat muncul yang kita sebut dengan emansipasi wanita, gender. Enak jadi laki-laki ya, nggak melahirkan. Enak ya laki-laki, oh nggak ada kewajiban harus di rumah, kami harus ada kewajiban di rumah. Hei, laki-laki bisa berbuat amal soleh dengan makom yang Allah berikan kepada dia. Anda juga bisa berbuat amal soleh dengan makom yang Allah berikan kepada kita, ya kan? Justru tak kalah salah dalam memahami makom bukan amal soleh. Pak, bagaimana kalau kita ganti peran, Pak? Bapak jaga anak di rumah, ya bapak memasak, bapak cuci piring, nanti mama yang pergi mencari uang di lapangan sana. Ini amal soleh atau tidak? Tidak amal soleh. Kecuali, makanya bolehkah wanita itu kerja? Boleh, selama bukan dalam arti sebagai penanggung jawab utama di saat suaminya masih mampu. Berbeda kalau suaminya tidak lagi mampu. Beda ya. Kalau suami sudah sakit, itu beda cerita. Tapi kalau suaminya masih dalam keadaan normal, tidak boleh perannya digantikan oleh yang lain. Kenapa? Dia beramal soleh dengan gayanya dan porsi yang Allah berikan. Yang ketiga, amal soleh sesuai dengan porsi pelakunya. Sudah berapa, Bu? Yang keempat, amal soleh itu dianggap amal soleh terbaik kalau berdampak. Apa, Bu? Berdampak. Nanti saya jelaskan berdampak itu. Bu, kalau ibu sholat subuh atau sholat zuhur, kalau meninggal dunia masih bisa sholat zuhur? Dikuburkan waktu asar, nanti maghrib ke masjid, kira-kira gimana terjadi? Hah? Pasti orang lari. Ya, pasti orang lari. Tapi kalau ibu membuat musola, lalu musola itu ditempatkan untuk pengajian, ibu sudah wafat, kira-kira amal solehnya mengalir nggak? Itu yang disebut amal soleh berdampak. Nah, jadi orang yang beriman itu jangan hanya beramal soleh yang hanya, kalau bahasa ekonominya apa itu ya, passive income. Orang tidak lagi bekerja tapi pahalanya ngalir. Itu namanya pasif. Sudah pensiun tapi gulitnya mengalir. Kenapa? Karena dia melakukan selama ini amal yang berdampak. Investasi, bangun kos-kosan, tidur-tidur aja dia tiap bulan masuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang disebut dalam agama kita disebut dengan jariyah. Apa, Bu? Namanya jariyah. Kata Nabi, kalau meninggal anak manusia, terputus seluruh amalnya. Yang terputus amal siapa? Amalnya. Kecuali 3 yang tidak terputus. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan, itu diamalkan orang. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang Bu, anak yang soleh itu apakah mesti anak kandung? Hah? Enggak. Nabi mengatakan waladun, dia tidak mengatakan ibnun. Apa bedanya waladun dengan ibnun? Kalau Nabi mengatakan ibnun soleh, itu yang dimaksud adalah anak biologis. Tapi Nabi tidak mengatakan waladun ibnun soleh, tapi Nabi mengatakan apa? Waladun soleh. Anak itu bisa anak kandung ibu, bisa anak di luar anak kandung ibu. Ya kan? Anak asuh. Ada anak tetangga, ibunya meninggal, ayahnya meninggal, ibu ambil masukkan pesantren, bukanlah dari rahim ibu. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu dapat tuh amal soleh dari anak itu, walaupun dia lahir bukan dari rahim kita. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kata waladun bukan menggunakan kata ibnun. Itu bedanya. Jadi kalau kita melakukan 4 ini, insya Allah hatinya tenang, insya Allah hidupnya damai. Bapak Ibu sekalian, kalau ibu melakukan sesuai porsinya, insya Allah damai. Makanya dulu di zaman Nabi, ada orang miskin melihat orang kaya bisa bersedekah,
Apa yang dilakukan oleh orang miskin kepada Nabi? Ya Rasulullah, kami miskin, tidak punya duit untuk bersedekah sebagaimana orang kaya bersedekah. Kata Nabi, nggak usah kau bersedekah, cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau pagi-pagi hari bacalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kamu baca itu, insya Allah pahalanya sama dengan sedekahnya orang kaya. Nah, besoknya orang kaya mendengarkan itu pula, dia amalkan pula oleh orang kaya itu. Dia bisa bersedekah lalu bisa berzikir. Besok harinya melapor orang miskin kepada Nabi, ya Rasulullah, orang kaya mengamalkan pula nih apa yang kami baca ini. Dia bisa bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah. Kami baca doa ini, dia juga bisa baca doa itu. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kamu tidak usah cemburu. Makanya dalam prinsip bergaul itu, bersainglah dengan dirimu sendiri, jangan bersaing dengan orang lain. Ini status WA kedua, ya. Bersainglah dengan diri sendiri, jangan bersaing dengan orang lain. Kalau bersaing dengan orang lain, nanti sakit hati, pusing kepala, tak enak tidur. Karena bersaingnya dengan siapa, Bu? Tapi bersainglah dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Tadi pagi belum berzikir, saya harus bersaing, sore ini harus berzikir. Tahun lalu saya jarang pengajian, tahun ini saya mesti pengajian. Tahun lalu jarang sekali saya sholat tahajud, malam ini saya harus. Itu bersaing dengan diri sendiri. Kalau bersaing dengan diri sendiri, yang akan terjadilah berlomba-lomba dalam kebaikan, termotivasi diri kita untuk berbuat baik. Tapi kalau bersaing dengan orang lain, gak mungkin. Kenapa? Karena kasih sayang Allah berbeda-beda setiap orang. Betul ya? Betul ya? Ada ayahnya nggak terlalu ganteng, ibunya juga tidak terlalu cantik, tapi anaknya cantik jelita. Ada ayahnya ganteng, ibunya cantik, anaknya biasa-biasa saja. Jangan bandingkan dengan orang lain, jangan bersaing dengan orang lain, ya kan? Jangan bersaing. Karena terjadi di zaman Nabi kan, anaknya menurut dia enggak, ini bukan anak saya ya Rasulullah. Saya ganteng, istri saya cantik, anak saya enggak mungkin begini nih. Kata Nabi, mungkin kau ganteng, istrimu cantik, mungkin dulu ada nenekmu yang seperti ini bentuknya ini. Betul loh. Jangan lihat dirimu. Oleh karena itu, jangan pernah bersaing dengan orang lain, bersainglah dengan diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Insya Allah kalau itu kita lakukan tenang, ya Bu ya. Si Anu sudah mau beli mobil Alphard lagi ya, alhamdulillah. Senang saya, karena kita tidak sedang bersaing dengan dia. Saya hanya ingin bersaing dengan diri saya sendiri. Bagaimana maksudnya Pak? Kemarin saya belum tahajud, hari ini saya harus bersaing, harus tahajud. Kemarin saya belum baca Quran, hari ini saya harus bersaing baca Quran. Kalau orang bersaing dengan dirinya sendiri, insya Allah dia termotivasi untuk jadi orang baik. Tapi kalau bersaing dengan orang lain, yang ada apa Bu? Yang ada apa Bu? Sakit kepala, pusing, stres, ya kan? Orang beli kipas angin, dia yang terputar. Orang yang beli kipas angin, dia yang terputar, ya kan? Kesimpulannya bahwa kalau ingin tenang, jurusnya dua, iman dan amal soleh. Iman itu membuat kita dipantau oleh Tuhan dan kita yakin bahwa semuanya akan diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dan amal soleh itu memotivasi kita untuk terus bersaing dengan siapa Bu? Diri sendiri. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya, bersaing dengan diri sendiri. Jangan bersaing dengan orang lain. Kalau bersaing dengan orang lain yang ada apa? Pusing, stres, bising, kepala, sakit hati, masuk kubur, masuk rumah sakit. Ya. Tapi kalau kita bersaing dengan diri sendiri, insya Allah makin hari makin baik, makin hari makin soleha, makin hari makin baik, makin hari insya Allah mendekati husnul khatimah. Terima kasih. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil
khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Baik, ada 4 menit, silahkan tanya jawab. Ustadz, jadi mencari ketenangan dan kedamaian tadi kan dengan iman ya. Nah, tapi secara sederhananya bahasanya gimana? Saya masih ngawang-ngawang gitu loh Ustadz. Bahasa sederhananya, kalau ingin mendapatkan ketenangan dan kedamaian, yakin akan pengaturan Allah. Cukup itu. Yakin akan pengaturan Allah. Pengaturan Allah itu berujung dengan iman, pengaturan Allah itu berujung dengan amal soleh. Ya Allah, atur saja menurutmu ya Allah. Maka kita percaya dengan Allah, kemudian kita melakukan amal-amal soleh. Jangan percaya dengan Allah tapi tidak beramal soleh. Ya Allah, ya bantulah anakku ini, tapi kita nggak pernah sholat, nggak pernah berdoa, ya nggak bisa dong. Ya nggak bisa dong, ya kan? Jadi sederhananya Bu, ya sederhananya yakin dengan aturan Tuhan. Yakin dengan apa? Aturan Allah. Nah kalau sudah yakin dengan aturannya Allah, insya Allah tenang. Kalau yakin dengan aturan Allah, kita akan melakukan amal soleh. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Baik, Bapak Ibu sekalian mohon doa. Ya kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah. Jadikan apapun yang kau titip kepada kami jalan amal soleh untuk kami dan mendapatkan ketenangan dengan amal soleh itu. Ya Allah, jadikan hidup ini hidup penuh berkah. Hidupkan kami dalam iman. Kalau engkau wafatkan nanti kami ya Allah, wafatkan husnul khatimah. Kumpulkan kami di dunia bersama orang-orang yang baik, di akhirat insya Allah bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan. Dengan kebaikan itu semakin bertambah yakin kami kepadamu ya Allah. Makin bertambah amal saleh kami di hadapanmu ya Allah. Makin baik diri kami di hadapanmu ya Allah. Semakin hari semakin menunjukkan kebaikan itu dengan mendapatkan ridho dan ampunanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon doa mudah-mudahan Allah melancarkan perjalanan kami nanti untuk melaksanakan ibadah haji, pulang dengan selamat dan hajjan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.